Terima kasih, Coach. Terima kasih banyak. Terima kasih dikunjungin ya. Iya dong. Tapi foodies nih ya, kalau misalnya lagi olahraga kayak gini ya, kita keringetan, badan juga sehat. Tapi kok ini perut keroncongan ya? Lapar nggak sih Bu, Pak? Lapar ya? Ya udah foodies, kalau gitu kita sama-sama makan yuk, cari makan enak yuk. Let's go! Tempatnya hidden gems ya foodies, ada di balik tembok. Namanya nasi jagung Bu Sofi khas Jawa Timur yang udah jualan 3 tahun di Komplek Pati Jatisari, Bekasi. Dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, udah deh tuh puluhan nasi jagung yang harganya only 10.000 aja per porsi. Di sini juga ada aneka gorengan dan kukusan yang harganya Rp2.000 sampai Rp5.000 aja tuh per pieces. Ih, receh pol nih foodies. Wah, ibu kayaknya udah lapar nih makan ini. Nah, kita mesen apa? Ini dia nih, nasi jagung. Dan yang pasti nasi jagung ini adalah makanan alternatif pengganti nasi yang pasti lebih menyehatkan karena banyak seratnya tuh. Ditambah lagi dengan topping-topping di atas ya, ada ikan asin layur, ada ini juga nih sayuran juga nih urap ya. Terus juga ada sambelnya. Aku coba dulu nasi jagungnya dulu ya. Rasanya pasti emang berbeda dengan nasi ya, karena ini tuh lebih dapat gurihnya, terus ada manisnya juga, terus perak juga, jadi nggak terlalu lengket, jadi enak, tapi enak, tetap nyaman untuk dikunyah. Bu Sofia tuh sengaja boyong beras jagungnya langsung dari Jawa Timur biar otentik pol. Butuh sekitar 2 kali pengukusan foodies alias setara dengan 1 jam biar nasi jagungnya matang sempurna. Katanya nih sekali masak bisa 5-7 kg beras jagung loh. Beuh, mantep gak tuh? Oke, ini kita campur semuanya ya, urap, ditambah lagi dengan sambelnya tuh ini kayak sambel hijau ya. Tapi pedas juga Budis, karena lihat tuh aku sudah berkeringat. Tadi olahraga keringetan, sekarang keringetan lagi. Oke, kita campur semuanya. Dan ikan asinnya, ikan asin layar. Pencinta kerupuk nggak perlu pakai kerupuk karena ini udah crunchy banget. Dan rasa ikan asinnya juga nggak yang kayak asin-asin sampai mata begini, enggak. Ini enak banget. Tapi emang bener loh. Ternyata bener. Aku pikir ya, agak aneh nggak sih nasi jagung dicampur dengan ikan asin, dicampur dengan sayur, dicampur dengan sambal. Tapi ini perpaduan ini bener-bener pas banget, mereka tuh cocok dan kawin. Nikah deh. Selain cita rasa yang klop, yang bikin gong rasa sambal ijonya ini nih foodies. Ada campuran ikan teri giling yang bikin gurihnya nampol kuadrat. Mantap! Makan aja kawin, masa aku enggak? Bu, enak banget ya Bu ya? Mantap, sambelnya mantap. Sambelnya mantap ya. Bu mau gorengan Bu? Yuk, kita coba ya gorengannya ya. Tuh, dijadiin lauk buat nasi jagung juga kayaknya sebenarnya enak kok. Jadi kayak nasi kuning aja gitu ya. Terus juga ada talasnya juga. Rasanya tuh kan tawar, gurih. Nah gurihnya tuh adalah karena adanya kelapa ini. Tapi terus dengan selera juga karena waktu aku kecil aku kan suka makan ini. Biasanya tuh mamaku tuh selalu campur gula lagi. Jadi biar ada rasa gurih, manis, tawar ya kan. Jadi menyatu di dalam lidah. Ini empuk banget. Beneran deh. Mesti banget cobain kesini kalau misalnya lagi di daerah Bekasi, langsung datang aja ke sini. Di mana sih tepatnya? Langsung aja nih informasinya deh di sini. Langsung aja cek QR code yang ada di bawah sini. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Makan lagi yuk. Foodies, ini dia sate kikil idolanya warga Bekasi Timur dan sekitarnya. Sate kikil Mang Alex, sehari bisa habis 2.000 tusuk loh foodies. Wadidaw. Seporsi 13.000 udah dapat 10 tusuk sate dan juga lontong. Definisi menu receh, harga receh, tapi rasa nggak recehan ini mah. Nah foodies, kata Mang Alex sih daerah Bekasi ini emang gudangnya pengepul kikil. Makanya harganya bisa murce-bing-bing. Eits, tapi kalau foodies nggak suka sate kikil, masih ada kok sate campurnya nih yang nggak kalah favorit. Isinya ada usus, kulit, dan potongan daging ayam.
Harganya sama kok foodies, 13.000 aja per porsi. Bisa di-mix juga tuh sama sate kikil. Foodies. Kikilnya tuh bener-bener lembut, Foodies. Ada rasa manisnya, gurih, asinnya juga pas. Terus juga ada pedes-pedesnya sedikit, Foodies. Tapi pedesnya yang aman, gak yang pedes banget gitu. Wah, terus nih Foodies, yang paling unik, yang paling aku highlight dari tadi, kikilnya itu sama sekali nggak ada aroma-aroma yang kayak amis atau bau-bau aneh yang lainnya seperti yang kita temui biasanya di kikil. Tuh, coba tuh. Ya kan Bu ya? Bener kan? Nggak ada aromanya ya? Bener kan Pak? Coba lagi nih Pak. Habisin Pak, semuanya Pak. Kalau kurang kita tambah lagi. Bumbunya sate kikil Mang Alex tuh emang juara banget foodies. Ngolahnya juga seniat itu. Kikilnya aja nih direbus dulu selama 3 jam pakai daun salam, kunyit, serai, serta rempah lainnya. Makanya bisa lembut bingit pas dikunyah dan tentu amisnya bye. Foodies, dipakein saus kacang. Ternyata rasanya itu jauh lebih nikmat Foodies. Sos kacang ala Mang Alex tuh emang kuntal banget dengan cita rasa manis gurih. Cocok deh tuh dipaduin sama sate yang smoky kayak begini. Bikin lagi foodies. Tapi Foodies, kayaknya kalau pakai sambal kacang aja itu kayaknya ada yang kurang ya. Kurang pedes kalau kata aku. Gimana kalau kita langsung cocol aja ke saus sambalnya nih. Cobain ya. Kita guyur nih Foodies. Sampai tumpe-tumpe. Wih. Wah. Foodies, ternyata pedesnya itu bener-bener pedes banget ya. Tapi masih bisa ditoleransi Foodies sama mulutku Foodies. Saus sambalnya bukan yang full cabai gitu loh ya. Sausnya spesial karena ada paduan bumbu kacangnya juga. Gimana? Foodies mau langsung gas nggak nih ke sini? Udah nggak kuat kan mau nyobain juga? Eits, tapi tunggu dulu dong, masih ada sate campurnya Foodies. Bumbunya tuh mirip kok sama sate kikil, tapi beda di waktu perebusan aja yang lebih singkat. Dari yang pertama nih, kulit dulu. Itu bener-bener super lembut Foodies. Terus dagingnya itu juicy lagi, bukan main, nggak ada lawan. Dan yang terakhir nih, ususnya bener-bener kenyal banget, tapi di gigi itu selembut itu Foodies. Satu tusuk aja kita bisa dapat kenikmatan berbeza dalam setiap gigitannya. Asli ini tuh juara banget Foodies. Pantes aja ya bisa habis 2000 tusuk per hari. Fix ini mah makan receh approve. Nah buat kamu yang pengen cobain bisa datang dari jam 5 sore sampai jam 11 malam ke Jalan Irigasi Prima Raya di Bekasi Timur, Jawa Barat. Gaskanlah Foodies, jangan sampai kehabisan ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Ayo, terus. Tunggu. Belum makan siang, lemes banget. Ini siapa yang ulang tahun? Kakaknya. Masih lama, emang udah kenal. Tiba-tiba udah nyanyi, lemes banget nih, belum makan siang Foodies. Mbak, ini aku lagi mau nyari toko kue jadul, katanya di sini. Iya. Namanya apa sih? Nelis jadul cake. Nelis Jadul Cake. Oh, memang kue jadul spesialisnya. Ada bubur manis. Ada bubur masak. Oh, ya udah, makasih. Enak aja. Gratis ya. Foodies di negara kuliner Blok M yang isinya makanan viral dan kekinian, Nelis malah fokus jualan kue-kue jadul coba. Katanya sih memang terinspirasi dari jajanan masa kecil gitu. Di sini konsepnya open kitchen loh Foodies, jadi kita bisa langsung lihat proses pembuatan kue dan jajanannya dari dekat. Ih, seru ya? Aku pas bubur manisnya, sama aku mau pesan take away semua kue yang bestseller di sini. Biar kita cobain. Monggo dibuatin. Terima kasih Mas. Udah pesan take away, kita bakal cobain Foodies. Let's go.
Foodies, ini dia nih bubur manis komplit ala Nellis. Satu porsi isinya ada 5 macam, bubur sumsum original, bubur sumsum pandan, biji salak, mutiara, sampai ketan hitam. Kemudian disiram sama santan dan juga gula merah. Bah, the best! Ini boleh di mix digabung langsung atau makan satu-satu. Aku mau coba satu-satu deh. Coba dulu nih. Ini si bubur sumsumnya originalnya. Wow. Bagus ya tampilannya, dia kental-kental gitu. Cobain Foodies. Wow. Kalau lagi bulan puasa, takjil atau makanan yang aku suka adalah bubur sumsum. Dan ini enak. Dia bubur sumsumnya cukup gurih santannya ya. Lembut. Pas kena gula merahnya itu balance banget. Coba kita yang pakai bubur sumsum pandan. Tuh, jigli-jigli kan, saking lembutnya. Nggak kalah enak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Yang bikin seru nih, setiap isiannya itu punya tekstur beda tuh Foodies. Ada yang kenyal, ada yang lembut, sampai agak padat kayak ketan hitam. Jadi pas dimakan bareng tuh dijamin gak bosen nih Foodies. Gaskan kita icip-icip kue jadulnya Sky. Harganya mulai dari 5 ribuan aja Foodies. Wow, receh banget gak sih? Pas digabung semuanya, jadi lebih nikmat. Asli. Tapi tenang aja ya Foodies ya, ini walaupun diaduk, dia manisnya masih balance ya. Karena memang si bubur sumsumnya itu memberikan rasa gurih pada saat dimakan. Nggak cuma manis ya, jadi nggak enek, nggak begah gitu di mulut makannya. Enak loh ini. Bolu jadul next levelnya, nggak boleh lewat sih. Yes, ini resepnya jadul tapi visualnya lebih kekinian dengan topping yang rame pol Foodies. Jadi masih ada vibes nostalgia tapi tampilannya tuh nggak ketinggalan zaman, yes? Oh ya, ada 7 varian topping nih Foodies, cantik-cantik yes? Ini sih gen milenial mah doyan, Gen Z juga udah pasti doyan nih. Wow. Ini aku yakin ya, kalau misalkan Foodies ngajak orang tua Foodies makan ke sini pasti happy deh. Rasanya kayak nostalgia, makanan-makanan kue zaman dulu yang lembut dan juga toppingnya melimpah. Kalau mau sedikit berbeza, bisa cobain yang hazelnut dengan bolu pandan sama varian mocha berry ya Foodies, yang agak segar-segar gitu Foodies. Dia bolunya nggak begitu manis gitu loh, jadi makannya nggak ngerasa kayak enak banget. Ketika digabung pakai saus coklatnya sama sprinkle coklatnya juga lebih enak loh. Dan Foodies yang bikin senang nih ya, harga itu receh bingis. Start from 20 ribuan aja, kita udah bisa nyicil nostalgia lewat bolu jadul kekinian ini. Kalau Foodies mau perloyangnya juga bisa pesan loh, asik kan? Makan receh, mana receh, tapi rasa gak recehan. Enak-enak nih, butuh kopi nih aku sama teh nih kalau nggak nih. Wah, biar lebih top nih. Hai Foodies, kita lagi di warung pecak Betawi pinggir kali bersama Pok Madam yang terkenal dan amat sangat menyala. She's so hot. Ada passwordnya kalau gitu. Tahu dong? Kalau ke warung pecak Betawi pinggir kali Empok Madam, passwordnya adalah yuhu. Yuhu. Kalau nggak ada passwordnya, jangan dimasakin, Pok. Aduh dudu, endul banget ya sih. Ini dia Foodies, maskot sekaligus CEO-nya warung Betawi ini. Lokasinya di Kebun Jeruk, pas di pinggir Kali Grogol. Istilah kerennya sih river view gitu Foodies. Yang bikin terkenal makanannya atau empok yang seksi ini Iya, ya? makanannya Empok Madam dong, apalagi pecak guramenya. Aduh dudu, endul banget gak sih? So good ya pasti ya. Dan yang paling ini nih, yang paling ditunggu-tunggu, jengkol cabai garamnya Empok Madam. No, I don't like jengkol. Harus cobain jengkol Empok Madam. Soalnya pulen kayak Empok Madam. Empok, hanya empok yang bisa bikin aku nyobain jengkol.
foodies, kalian akan ngeliat aku makan jengkol hanya karena empok yang menyala satu ini. Kalau nggak enak awas loh ya. Di tangan Pok Madam, semua makanan bakalan endul serendul itu pokoknya. Gak heran ya, jualannya bisa ludes dalam waktu 4 jam aja loh guys. Kita nggak cuma dining riverview, kita juga dapat ditemanin sama empok-empok cantik foodies di samping kita. Let's do this, I can't wait. By the way, sebelum kita mulai makan, aku mau highlight. Biasanya kalau kita dengar pinggir kali, kesannya tuh pasti bau, ya nggak bersih. Tapi di sini nyaman banget, nggak ada bau-baunya sama sekali. Kesannya kayak fine dining by the river gitu, asik. Let's do this, mari kita makan foodies. Kita mulai dengan guramenya ya, cause this is so bikin ngiler. That is so good. Nggak ada amis-amisnya, cabenya kerasa banget, kaldunya dapat banget, tambahan jeruk nipis di atasnya wajib. Karena itu menambahkan kesegaran dan asam-asam yang sangat diperlukan untuk membuat dish ini, si gurame pecak ini dari enak menjadi enak banget. Segar, pedas, gurih. Perfect. Menu andalan di sini emang pecak Betawi, tapi menu pendamping lainnya nggak kalah lazis foodies. Yes, ini dia jukut goreng. Racikan jukut goreng ala Pok Madam tuh agak beda karena disajikan dengan cabai dan juga garam yang diulek kasar. Enak banget jukutnya, it's so good, crispy, asinnya pas. Kalau jukut tuh harus agak sedikit asin karena ketika dicampurin sama nasi putih, dia harus nendang balance pas. Terus dikasih cabai-cabainya tingkat apa ini, level apa udah nggak tahu, pokoknya enak. Wajib dicoba. Eits, masih kurang nendang. Cobain bakwan jagungnya juga nih foodies, yang wajib banget dicocol pakai sambal dadak. Sambelnya seger banget, sambelnya seger, rawit, dan ada gurih-gurihnya ketika, that's really nice. Sometimes, makanan paling simple, bakwan jagung, nasi, sambal, itu udah sangat memuaskan nggak sih foodies? Kasih Ren, kasihan jengkolnya dianggurin. Ingat, Yang paling mantap. Cobain dikit ya, cobain. Mantap gitu. padahal aku udah berharap kalian semua lupa loh. Ternyata enggak ya. Ini loh kalau nggak dimakan rugi. Tadi ibu-ibu nggak pesen kan? Ah, Ayo kita nyobain bareng yuk. Oke, let's go. coba jengkol. Enak kan ternyata? Kok enak? Oh, Kayaknya nambah. sambelnya seseger itu, jadi jengkolnya yang rasa-rasa jengkol itu ketutup nggak sih? Tapi enak, nggak ada bau-baunya, teksturnya pun enak, nggak terlalu keras. Oke, bagi aku yang nggak suka jengkol, I really like this one. And I think kalau aku balik lagi ke sini, aku akan pesen sih, karena enak. Tuh kan, jengkol racikan Pok Madam mah bikin jatuh hati deh tuh pada gigitan pertama. Sherin yang anti jengkol aja nggak berhenti ngunyah tuh foodies. Saking endulnya, tau nggak menu-menu khas Betawi di sini tuh selalu ludes loh. Tiap hari bisa habis ratusan ikan dan ratusan ekor ayam foodies. Ih juara. Nah kalau foodies mau datang ke sini kudu on time ya. Di atas jam 2 siang nih, belum tentu kamu kebagian menu-menu lazisnya. Dari semua menu di sini, aku rekomen gurame pecaknya, jukutnya tidak boleh di skip, dan yang pastinya pecinta jengkol, cabai, garam mereka one of the best that I've tried. Wajib dicobain. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak ecehan.
Resminya sih warung empal gentong ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Tapi jangan percaya deh foodies daripada kuciwa. Nyatanya tau nggak, cuma 3 jam jualan aja udah pakai ludes deh tuh. Yes, waduh. Ini namanya empal gentong. Empal gentong. 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 Nah. Empal gentong ya. Oh ya. Enak ya? Bagus untuk sarapan. Bagus untuk sarapan. Ya, Aku nggak tahu sangat dia cocok. kategorinya apa. Bagus tuh maksudnya apa? Kita coba aja, ayo. Sama kayak di tempat asalnya Cirebon, empal gentong emang cocok dijadikan menu sarapan. Apalagi bestnya nih foodies, kalau di sini nih ya, tipikal kuahnya tuh lebih ke yang light, gak terlalu kental, tapi tetap ya campuran kaldu sapi asli dengan berbagai macam rempahnya, mantep banget. Gak bisa sabar ini, gak bisa sabar. Oh, langsung. Nah, itu dia. Foodies, aku jadi cobain Pak. Kalau orang Jawa bilang ini geragas, kamu tuh geragas banget makannya dari kuahnya udah mau habis. Kuahnya gimana Dagi? Ini kuning ya, kuning dari kunyit ya. Biasanya kalau misalnya empal gentong kunyitnya dibakar foodies, terus dengan rempah-rempah lain. Di sini kuahnya itu nggak terlalu kental foodies. Isian daging dan jeroan versi lengkapnya tuh ada kikil, babat, usus, paru, jantung, terus kalau mau request tulang muda juga boleh foodies. Semuanya direbus selama 2-3 jam. Gak heran ya teksturnya tuh empuk bener. Empuk betul. Ya, resto yang ramai selalu ada alasan. Empuk, benar sekali dah. Wanginya, gurihnya. Jadi ini aku biasanya sukanya yang pecah-pecah ini, yang terus kuning ini. Oh, supaya kuahnya lebih kental. Oh, lebih kental. Nah. Ini lebih enak loh. Oh, coba aja. Nah, kalau Dayan huha-huha, ada 2 pilihan nih penambah pedasnya foodies. Bubuk cabai atau sambal yang masing-masing ngasih sensasi yang berbeda. Sambalnya pedas. Wah, Hmm. ini kasih cabai bubuk doang. Ini udah jadi makanan, beda makanan deh. Beda makanan ya. Hmm. Ini kayak sambal-sambal yang biasa foodies temuin di bakso nih. Nah, ini persis sama nih. Jadi dia lebih pedas nyelekit, nggak ada manisnya. Pas banget buat si kuahnya ini. Nah, mantap makan lagi foodies. Gak cuma Dagi sama Yudo aja nih yang kepincut. Pelanggan dari sekitar Jakarta bahkan luar kota sukses dibuat jatuh hati sama empal gentong yang satu ini. Buktinya nih foodies, setiap hari 70 kg daging dan jeroan sapi habis terjual. Wih, kan main. Lagi, gimana? Kamu suka kan? Luar biasa. Salim sama bapaknya. Dia langsung beneran salim. Gimana Papa, sih? Papa. Orang, Pak, enak banget Pak, tapi luar Enak biasa banget. Pak. Luar Iya, biasa saya memang. habis nih. Udah deh, ntar kamu bungkus aja gampang, enak. Yang penting kita kasih tau foodies dulu, ini enak banget. Ya. Tetap nonton di Makan Receh, Menu receh. tapi rasa gak recehan. Dan nama foodies. Ini durian banget. Udah. Tepuk tangannya dulu dong. Aduh. Oke, foodies. Bukan main ya. Ini bener-bener foodies. Ya, jadi di sini sebenarnya tadi bukan tujuan aku pengen nyanyi, bukan. Tapi kebetulan memang di tempat ini gratis bernyanyi. Warga Pos 62 mana coba yang gak demen sama gratisan ya foodies? Sini deh, kumpul yuk ke Es Oyen Durian Iko Steak. Soalnya tuh warung ini banyak kali gratisannya foodies. Ada gratis karaoke, gratis wifi buat nongki, gratis es krim pula.
Wah, ini sih incerannya Ihsan terore banget nih, ya nggak San? Ini es oyennya luar biasa. Kalian lihat foodies, yang namanya duriannya nggak pelit-pelit. Satu blok sebesar-besar ini ditaruh di atas es oyennya. Pakai durian Medan nih foodies, tapi versi frozennya gitu. Dipaduin sama teman-teman yang seger banget. Kayak kelapa muda, nangka, alpukat mentega madu, mutiara, dan kental manis. Bah, ini sih bukan cuma ngilangin dahaga ya, tapi juga ngisi perut sampai puas. Nggak percaya? Buktiin sendiri dong foodies. Bener-bener deh. Ini alpukatnya creamy banget. Yang kayak bener-bener nih aku bisa bilang alpukatnya yang dipakai adalah kualitas premium. Kenapa? Karena dia pakai alpukat menteganya nih yang seger gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan alpukatnya nggak bener kan rasanya ada pahit-pahitnya gitu ya. Segede gini foodies. Segede gini bongkahan duriannya. Nih aku gigit biar kalian bisa ngeliat ini beneran tekstur daging durian atau bukan. Aku gigit buat kalian. Ini durian banget. Ini beneran foodies. Daging duriannya juga nggak main-main. Duriannya tuh bukan tipikal durian yang pahit-pahit gitu ya foodies. Jadi ketika masuk mulut tuh enak gitu. Jadi memang benar-benar daging duriannya juga manis gitu. Tenang foodies, manisnya nih nggak sampai bikin giung kok, masih aman pakai banget. Udahlah segar ngenyangin, harganya juga masih masuk akal nih foodies. Kalau pakai durian cuma 27.000 aja. Nah kalau nggak mau pakai durian cuma 23.000 doang foodies, mantul nggak tuh? Sekarang foodies, kita cobain. Namanya juga Iko Steak, masa kita nggak nyobain steaknya? Nah ini nih yang bikin auto happy, beli stick varian apa aja tanpa minimal pembelian, auto dapat free es krim. Asik ya? Nah kalau Ihsan sih sukanya tuh pesen chicken steak yang kematangannya pas banget, masih juicy manja gitu foodies. Ditemenin sama kentang goreng yang renyah dan juga pakai 2 jenis saus, yakni saus barbecue sama mushroom. Harganya pun murca abis alias receh, cuma 23.000 aja. Aduh hai, ini sih kelewat worth it ya. Dagingnya tuh juicy banget, bumbunya enak antara yang barbecue dan juga yang sebelahnya ini kan barbecue, sebelahnya mushroom. Jadi kalau kalian mau sebenarnya bisa juga salah satunya kalian pilih sausnya mau barbecue atau mau mushroom. Cuman ini aku mau coba dua-duanya makanya aku kasih dia saus barbecue dan juga saus mushroom dan ternyata dua-duanya ngeblend, rasanya tuh enak banget. Beli steak gratis ini, gratis ice cream kayak begini, dapat 1 scoop kayak gini. Dapat juga gratisnya lagi nih, selain gratis ice cream, gratis wifi. Sini nongkrong lama-lama makan 20 ribuan udah bisa makan puas, dapat gratisan wifi, dapat lagi gratisan karaokean, ya Bu ya? Iya dong. Makanya pasti ibu-ibu sering kesini ya? Kalau arisan kesini juga? Foodies makan dapat banyak gratisan kayak begini, hati auto sumringah banget ya nggak sih? So Foodies nyusul yuk ke Es Oyen Durian Iko Steak yang ada di Jalan Perjuangan nomor 10 di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Recommended banget nih buat bawa keluarga atau rame-rame kali ya bareng sama teman, atau malah mau ngedate nih sama gebetan terus karaokean deh tuh pakai lagu romantis. Ihi. Ya hitung-hitung ngode lah ya bercoba-coba tembak. Canda-canda Foodies, buka dari jam 12 siang sampai jam 10 malam ya. Oke, mau cobain Foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa Nggak receh. nggak di briefing, mereka udah ngerti. Luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Foodies, matahari boleh turun ke barat, tapi kalian jangan turun semangat ya. Biar gak loyo ataupun ngantuk, kita ikut Caca nge-chill di toko teh Sumber Harum yang ada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Oke? Hai Foodies, hari ini kita lagi di tempat tongkrongan yang kayaknya rame banget sama anak-anak SMA-an. Penasaran ya Foodies? Ayo kita tanya-tanya sama mereka. Hai semuanya. Kalian nggak habis bolos kan ini kan? Nggak lagi bolos ya? Oke, untungnya mereka anak-anak rajin Foodies, nggak habis bolos. Aku penasaran kalian di sini tuh biasa pada pesen apa sih? Berarti teh? Apa aja nih pesennya?
Banyak berarti pilihannya. Oke, siap-siap. Lanjut lagi nongkrongnya. Totalnya ada 10 jenis teh dengan karakter yang berbeda-beda nih foodies. Semua didatangkan dari daerah penghasil teh seperti Tegal, Cirebon, Solo, dan Malang. Toko teh Sumber Harum udah ada sejak 3 tahun yang lalu foodies. Nah uniknya di sini tuh bukan cuma tempat ngetehnya Gen X atau milenial, banyak juga loh Gen Z yang betah buat nongki-nongki asik di sini. Coba yuk Ca, asik apa sih ngeteh pakai teh tubruk campur? Wah Budis, rasa dari tehnya itu pekat banget. Dan aroma wangi dari teh melatinya itu juga strong banget Budis. Maksimal kita bisa campur 5 jenis teh yang berbeda foodies. Kita bisa pilih untuk tingkat rasa sepetnya, aroma buah atau bunga, atau warnanya yang hijau terang sampai merah coklat pekat. Rasanya nggak afdol ya foodies kalau ngeteh mah nggak ada temennya. Nah di sini ada 5 varian ketan nih dengan topping yang berbeda. Ada susu, susu kedelai, serundeng, cream cheese, atau srikaya. Kayaknya tuh manis, gurih, dan si ketannya ini kayak apa ya? Dia itu lengket gitu loh Budis sama sausnya, sama si srikayanya itu. Enak banget Budis, rasanya itu kenyal dan teksturnya itu masih agak chewy gitu. Buat kalian yang suka snack yang manis-manis, ini pas banget. Kalau foodies lagi nggak kepengen perketanan yang manis, ya udah bisa cobain roti panggangnya nih. Isian roti panggangnya ada pilihan keju daging, kayak punya Caca nih foodies. Look delicious. Dia itu rasanya creamy, karena di dalamnya ada kayak cream cheese gitu dan potongan-potongan smoked beef. Ini cocok banget foodies buat kalian yang nggak terlalu lapar, tapi kalian mau snack yang gurih-gurih gitu karena kejunya asin dan si smoked beefnya ini juga asin. Enak banget sama roti yang garing. Buat foodies yang mau sarapan ringan atau jajan sore sambil nongkrong di sini bisa banget ya. Catat, bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Cus lah kita meluncur foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Kita makan sama sambelnya. Pedas. Foodies, sarapan nasi kuning dengan perlemakan sapi. Kayaknya harus jadi wishlist nih kalau ke Jogja. Pagi-pagi udah merasakan asik nikmatnya Jogja di nasi kuning Munacum yang udah terkenal sejak tahun 97. Wow! Antri buat menikmati resep otentik nasi kuning sudah jadi keharusan nih foodies. Pokoknya start dari setengah 7 pagi, para pelanggan udah pada nyerbu tuh. Kebanyakan emang take away ya, alias dibawa ke rumah. Tapi bisa juga kok kalau mau makan di sini. Foodies, ini dia seporsi nasi kuning Munacung. Wah, ini legend dan juga viral terus-menerus. Nggak pernah berhenti yang beli ya kan? Nih, ada babat, ada iso, kemudian ada daging juga, ada lidah. Semuanya komplit, perlemakan sapi, kasih serundeng, dan juga abon. Nih, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi kuningnya so pasti kuningnya dari kunyit, wangi bawang merah, bawang putih, dan rempah-rempahnya itu benar-benar aku suka banget. Dia nggak over rempah-rempah, jadi kayak pas aja gitu takarannya ya. Jadi meskipun dimakan cuman begini aja, nasi kuningnya aja, tapi udah enak banget foodies. Wow. Nasi kuningnya tuh tiba-tiba nasi kuning yang lembut pas alias nggak benyek dan juga nggak perah gitu ya foodies. Jadi pas masuk mulut aroma dan teksturnya beneran manjain lidah kita.
Kalau mau makan di tempat bisa free refill nasi loh. Wah, jaminan kenyang maksimal nih sampai full. Untuk pernah makan sapinya, dia cenderung agak sedikit manis-manis sensasinya ya, tapi nggak yang manis banget. Makanya kalau misalnya kalian pengen pedes, aku mau cocol isonya sama sambal nih. Kita makan sama sambelnya. Pedes! Jadi sambalnya ini tipe-tipe sambal yang aku suka ya. Jadi dia tuh nggak yang terlalu berminyak banget. Sambalnya tuh padat. Semua olahan sapi ala Munacung ini udah dimasak selama 3 jam ya foodies. Dimasaknya pakai bumbu bacem dengan aneka rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar dan juga lada. Manis-manisnya dari gula Jawa tuh foodies, jadinya sedap. Tuh, kita campurin sama paru sapi, ya kan? Bismillah. Komplit punya di lidah. Mantap. Abon ayam yang gurih ditambah dengan kentang goreng yang manis. Ulala banget, kompak bener rasanya di lidah. Kalau udah 27 tahun masak nasi kuning mah wajar banget ya resepnya tuh tak terkalahkan foodies. Banyak yang bilang ini tuh nasi kuning terenak loh di Jogja karena dalam waktu 4 jam aja biasanya udah ludes ratusan porsi nasi kuning. Resepnya emang paten ya guys. Nasi kuning yang gurih berempah ditambah dengan perlemakan sapi yang manisnya pas. Wih, perfecto bener di lidah. Satu porsi nasi kuning Munacung ini original harga 16.000 aja. Sementara untuk varian empal 35.000 ya foodies.